Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuladi dari Teknologi Rekayasa Internet 4A akan menjelaskan atau membuat video hands-on terkait lapisan 2 di di mata kuliah kecerdasan buatan ya. Di sini masuk ke search algorithm, yaitu topik dengan uniform and informed search. Jadi kita akan diberikan deskripsi atau satu gambar terkait tentang kecerdasan buatan yang mencari goals ya. Jadi kalau dari gambar ini, mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks yang ditunjukkan pada gambar satu. Pada labirin tersebut terdapat beberapa entitas, yakni satu yaitu start di titik awal ya. Di sini start awalnya, lalu ada goals atau tujuan atau kita bisa sebut solusi ya di sini. Terus untuk pagar-pagar ini yaitu wall atau tembok ya. Lalu ada space atau road, jalan yang bisa dilalui. Dari sini mungkin yang ke bawah ke sini, ke sini, ke sini, dan di sini ada persimpangan. Ya, di sini ada persimpangan, di sini ada persimpangan lagi. Terus di sini ada persimpangan lagi. Mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agen yang dapat menemukan jalur dari S ke G menggunakan 3 algoritma berbeda, lalu melakukan analisis dan perbandingan dalam mencari jalan tersebut. Diberikan kode program yang dapat di-download pada link. Oke, jadi kita dikasih template ya mungkin ya. Kode program yang dapat di-download kita coba cek dulu. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi, nah di sini ada satu algoritma ya di sini. Nah, di sini belum lengkap. Nanti kita akan coba lengkapin ya di sini. Di sini juga belum. Jadi intinya kita akan membuat suatu apa ya? Menjelaskan ya, mengimplementasikan tentang 3 algoritma yang digunakan si agen gitu. Jadi yang pertama itu kalau saya sudah melakukan praktikumnya di sini. Oke, ini kode yang sudah lengkap ya. Kita coba running ulang. Oh, kita buka terminal baru aja. Kita buka terminal cd Oke. Jadi yang pertama itu ada di algoritma BFS ya, kalau nggak salah. Blood vessels ya di sini. Jadi di sini itu dia menggunakan QQ atau Vivo ya. Dia apa namanya teknik itu menggunakan Vivo, di mana dia itu tuh sistem kerja algoritma ini dia mengunjungi setiap node yang ada di tetangganya gitu. Jumlah node yang dikunjungi selama pencarian. Oke, jadi ini untuk deskripsinya aja ya. Jadi untuk algoritma BFS ini dia itu seperti menyebar. Ibarat kita ada di mana ya? Kita hasilkan di outputnya aja. Nah, jadi di sini dia itu menyebar sebelum dia menemukan rute. Sebelum dia menemukan rute terbaiknya gitu. Jadi dia menyebar ke semua node yang bisa dilaluinya. Nah, di sini ada dua node ya kalau kita lihat ya dari si ke bawah dan juga di sini, di samping sini nih. Dia melewati jalur tersebut. Di sini terdapat explored 66, artinya si algoritma BF ini ketika agen menggunakan algoritma ini dia itu mengeksplor 66 nodes gitu. Sebelum akhirnya menemukan 30 step atau 30 langkah menuju goals yang terdekat gitu. Jadi kita itu ibaratnya si agen itu mencar dulu, mencar
sampai nanti nemuin jalur yang menuju ke goals gitu kan. Jalur yang menuju ke goals atau menemukan goals. Nah, di situ dia baru memperhitungkan jalur mana yang terbaik gitu. Jadi bisa dibilang si BFS ini dia akan menemukan goals efisien lah ibarat. Tapi nggak terlalu efisien sih karena dia memakan banyak RAM ya, memakan banyak ruangan karena harus menyebar gitu kan, menyebar. Tapi menyebar juga dia tetap menemukan step paling kecil gitu, jalur paling dekat gitu. Dia pasti menemukan kalau dia pakai BFS. Nah, dia menyebar gitu. Lalu kalau algoritma DFS, ya, Depth First Search ya, dia menyelam atau kalau nggak salah itu apa ya? Sini, nah, ambil tetangga dan masuk ke stack. Jadi kalau misalnya si DFS dia itu tuh mengambil satu node ya, satu node dan ditelusuri sampai mentok sampai dalam atau sampai bertemu dengan goals gitu. Nah, di sini dia tertulis 63 explore dan menemukan 56 step. Lebih banyak ya. Ya ini lebih banyak makanan gitu. Jadi dia tuh menelusuri satu node gitu ya, satu node sampai ujung sampai ketemu. Nah, kalau kita lihat dari perjalanannya dia, dia tuh hanya menelusuri satu jalan. Satu jalan, satu jalan, satu jalan, satu jalan, ya satu jalan ini, satu jalan ini. Nah, dia nggak ketika di sini dia tidak menyebar dan ketika di sini dia juga tidak menyebar dan ketika ada di sebelah sini ya, sebelah sini nih dia tidak menyebar. Jadi dia hanya menelusuri satu node sampai tuntas. Nah, ini algoritma ini yang cukup memakan RAM ya karena dia terlalu banyak menyimpan node gitu, dan memilih jalur yang terlalu panjang gitu karena dia tidak menelusuri jalur-jalur yang lain. Kalau yang ini enggak. Kalau yang BFS dia masih termasuk efisien lah. BFS ini yang dia terlalu panjang. Lalu masuk ke algoritma Alstar. Nah, di Alstar ini dia ada dua ya. Ada Manhattan dan juga ada Bad Heuristic. Maksudnya kalau algoritma Astar ini dia memakai rumus ya di mana dia itu eh, menentukan jalur jalur utama, jalur real, jalur yang ada di peta dengan estimasi dia sampai ke goals, estimasi dia sampai ke tujuan. Jadi kalau misalnya di sini di sini ada contoh ya bad heuristic gitu kan. Overstatement gila-gilaan. Nah, kalau ya satu ini dulu ya. Kalau yang Manhattan ya, Manhattan dia itu eh, benar-benar optimal dan efisien. Kenapa? Karena dia selalu melihat peta. Jadi ketika kita berada di sini, ya, berada di S, ya di sini, ini terminalnya kita jalankan. Nah, jadi ketika dia ada di sini, di S ini, ketika dia sebelum melakukan action ya, sebelum melakukan aksi, dia melihat jalur mana yang bisa dia tempuh gitu. Nah, setelah dia melihat jalur mana, dia menentukan estimasinya. Ketika saya menempuh jalur A, misalnya jalur yang arah ke sini, estimasi untuk ke goals dengan menarik garis lurus itu berapa, dan ketika dia melewat jalur yang lain lalu menghitung estimasi lurus dengan goals itu berapa. Nah,
sebelum dia melakukan action ya. Jadi ketika dia dalam situasi itu sudah menemukan solusi atau sudah menemukan rute terbaik, nah dia bahkan melakukan si action tersebut, dia akan mulai berjalan. Dan setiap di jalan ketika ada rintangan ataupun labirinnya berbentuk dinamis ya, terdapat ada halangan, rintangan, dia akan selalu melihat estimasi atau map untuk menentukan jalur gitu. Jadi nggak asal-asalan belok dan nggak asal-asalan untuk berputar ataupun track back ke belakang gitu ya, nggak. Nah, untuk yang ini apa namanya, bed heuristic, explore-nya 30 dan dia menemukan 30 step. Kenapa lebih pendek? Karena di sini tuh dia itu kesannya itu gila-gilaan atau terburu-buru ya, terburu-buru. Jadi kalau kita lihat di skripnya itu dibuat ini dari, memang dari template ya, mungkin untuk contoh dia dibuat dikali 10. Jadi ibaratnya si agen ya, si agen sudah menemukan jalur nih karena pakai algoritma Astar kan, dia sudah menemukan jalur asli ataupun jalur pada peta, lalu dia sudah menghitung estimasi, lalu ditemukanlah hasil dengan 36 misalnya, 36 ekspor, dia akan mengekspor 36 not gitu kan, itu sudah ditemukan tetapi dikali 10 jadi ketemunya 360 not. Nah, di situ algoritma Astar dia akan berusaha untuk memperpendek gitu, memperpendek not, memperpendek jarak gitu. Jadi kalau kita analogikan seperti orang yang sedang mencari sebuah kota ya, orang yang sedang berangkat ke sebuah kantor, lalu dia terburu-buru dan dia hanya melakukan di dalam instingnya itu dia memilih map yang tidak akurat gitu. Jadi ibaratnya jarak tinggal 30 meter dikali 10 jadi 300 meter. Jadi dia sangat terburu-buru gitu, sangat terburu-buru, jadi diterabas-terabas aja, dilurus-lurus aja. Nah, ini memang kalau pada contoh kali ini dia cukup optimal, cukup efisien ya, cukup cukup efisien karena jumlah ekspornya sedikit dan stepnya juga sedikit. Tetapi karena contoh kali ini cukup sederhana, jadi dia mungkin menemukan si goals-nya. Tetapi kalau misalnya kita buat lebih ekstrim, ya karena di sini boleh ya, boleh kita kasus kasus ekstrim. Nah, itu untuk membedakan antara dua algoritma yang Manhattan, Astar Manhattan dan juga bed heuristic ini. Kalau bed heuristic ketika ada di map ataupun di rute yang cukup ekstrim, ketika jalurnya dia lurus karena dia terburu-buru lalu tiba ada halangan di depannya, di hadapannya, nah itu kemungkinan dia akan stuck di situ atau dia akan berputar cukup jauh untuk mencari si goals. Nah, kelemahannya di situ. Tetapi kalau yang Manhattan ini dia nggak setiap persimpangan dia akan melihat map kembali, mengukur estimasi dan juga jarak realnya. Nah, untuk perbandingannya, ya, untuk perbandingannya BFS dan dengan DFS itu lebih efisien untuk BFS. Kenapa? Karena dia mengekspor terlebih dahulu, lalu menentukan jalan mana atau berapa yang paling dekat gitu, rute mana yang paling dekat. Dia mengekspor dulu untuk yang BFS. Tapi untuk yang DFS dia tidak mengeksplor, dia hanya menelusuri satu jalur sampai mentok atau sampai bertemu dengan goals. Jika tidak bertemu dengan goals, baru dia akan track back ataupun tarik kembali sampai bertemu persimpangan, lalu belok ke persimpangan yang berbeda dan menelusuri sampai mentok lagi. Itu mungkin akan bertemu dengan dia akan
tetap bertemu dengan goals, tapi dengan jumlah step yang begitu banyak. Nah, untuk yang Astar ini dia sebenarnya algoritma yang cerdas ya, karena memperhitungkan jarak asli dan juga estimasi untuk tiba ke goals, untuk sampai ke goalsnya. Lalu, nah untuk mana yang memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Nah, dari ketiga algoritma ini untuk yang optimal ada di Astar, ya, algoritma Astar yang Manhattan, bukan yang bad heuristic, ya. Yang Manhattan karena dia cukup optimal dan juga efisien, dan juga mungkin BFS juga bisa termasuk, ya, tetapi dia masih terlalu banyak untuk mengeksplor sampai akhirnya dia menentukan rute, menemukan goals, ya. Nah, untuk yang tidak terlalu optimal, tidak efisien, tetapi masih menemukan solusi, itu ada di algoritma DFS. Karena yang saya jelaskan tadi untuk penjelasannya kenapa seperti itu. Oke, mungkin eh, cukup ya. Jadi untuk kesimpulan akhir, ya, algoritma BFS itu dia mencari dulu, ya. Ibaratnya kalau kita analogikan algoritma BFS itu seperti percikan air, di mana ketika air itu jatuh ke dalam bak atau dia akan menyebar. Jadi untuk BFS dia akan menyebar mencari goals. Lalu ketika menemukan goals, baru dia menentukan langkah atau rute mana yang paling dekat dengan goals. Nah, untuk yang DFS, itu dia sistemnya menelusuri sampai dalam, sampai mentok. Ketika mentok dan belum menemukan goals, maka dia akan track back atau mundur satu langkah sampai ke persimpangan sebelumnya, lalu dia akan menelusuri persimpangan tersebut sampai menemukan goals atau mentok lagi, lalu mundur ke sebelumnya. Nah, untuk Astar, dia mempunyai rumus di mana ketika dia belum melakukan action, dia melihat sekelilingnya, melihat situasinya. Ibarat kita sedang ada di es ini, kita bisa kemana aja, dan untuk ke sana kita butuh berapa berapa kilometer untuk ke sana gitu. Nah, ibaratnya di awal sini ada dua rute, ya, ada dua jalur. Nah, apa sih agen ini dia akan menghitung kalau misalnya ke rute B dengan jarak tempuh berapa 75 kilometer misalnya, lalu ke A dengan jarak tempuh 100 kilometer. Nah, lalu kalau misalnya dari B kita tarik lurus ke goals itu berapa kilometer untuk estimasinya, dan dari A kita tarik garis lurus menuju goals itu berapa kilometer estimasinya. Ketika sudah ditemukan rute yang terbaik, maka barulah si agen melakukan action atau berpindah. Dan di setiap persimpangan untuk yang ini ya, yang Manhattan itu dia melihat kompas, ibaratnya melihat peta rute mana yang terbaik. Nah, kalau yang mana apa yang bad heuristic ini dia karena terburu-buru, jadi dia mungkin karena dikali ini ya, dikali 10 yang harusnya dia membaca dengan 30 export, 30 step, tetapi dia membacanya menjadi 300, dan akhirnya dia berusaha secepat mungkin untuk mencari solusi atau mencari rute paling sedikit.
Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.